Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Adelia dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pola-pola hereditas. Dalam bidang genetika atau pewarisan sifat adalah Gregor Mendel, yang secara kekal diwariskan dari induk kepada keturunannya melalui hukum pemisahan. Teori Mendel ini akhirnya dijadikan dasar dalam memahami genetika dan melakukan analisis atas pola-pola pewarisan sifat genetik. Kesimpulan hukum Mendel ini dituangkan ke dalam dua buah rumusan, yaitu atau persilangan monohibrid. Pada waktu pembelahan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel-alel suatu gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid. Pada saat pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas aja bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Dalam persilangan terdapat 3 jenis persilangan, yaitu yang pertama test cross adalah persilangan antara suatu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan induk yang genotipnya homozigot resesif. Tujuan dari persilangan ini adalah untuk menguji heterozigositas suatu persilangan. Yang kedua, backcross adalah persilangan antara anakan F1 yang heterozigot dengan induknya yang homozigot dominan. Karena disilangkan seperti ini, maka kemungkinan anak dari hasil persilangan itu hanya satu macam. Yang ketiga, resiprok adalah persilangan ulang dengan jenis kelamin yang dipertukarkan. Interaksi-interaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Adanya penyimpangan semu hukum Mendel. Ada 2 jenis penyimpangan, yaitu penyimpangan karena interaksi alel dan penyimpangan karena reaksi genetik. Penyimpangan karena interaksi alel adalah yang pertama, dominasi tidak sempurna. Alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif sepenuhnya. Akibatnya, individu heterozigot bersifat setengah dominan dan setengah resesif. Contohnya, tanaman bunga snapdragon. Hasilnya berupa perbandingan 1:2:1. Adalah 2 alel suatu gen yang menghasilkan produk berbeda dengan alel yang satu. Tidak dipengaruhi oleh alel yang lain. Contohnya, ayam berbulu Blue Andalusia. Hasilnya berupa perbandingan 1:2:1. Yang ketiga, alel ganda adalah adanya 3 atau lebih alel dari suatu gen yang terjadi sebagai akibat dari mutasi. Contohnya, warna rambut kelinci. Yang keempat, alel letal adalah alel yang dapat menyebabkan kematian bagi individu yang dimilikinya pada saat masih menjadi embrio awal atau beberapa saat setelah kelahiran. Setelah interaksi antar alel, terdapat juga interaksi genetik, yaitu adalah suatu keadaan di mana 2 atau lebih gen mengekspresikan protein enzim yang mengkatalisis langkah-langkah dalam suatu jalur yang sama. Interaksi genetik ini menyebabkan yang pertama, atavisme adalah munculnya suatu sifat baru karena adanya interaksi dari beberapa gen. Contohnya, jengger ayam. Persilangan antara Ross dan Pea menghasilkan walnut 100%, lalu disilangkan kembali lagi sesama walnut. Perbandingan hasilnya adalah 9:3:3:1. Walnut banding Ross banding Pea banding single. Yang kedua, polimeri adalah bentuk interaksi gen yang kumulatif atau saling menambah akibat dari interaksi 2 gen atau lebih, atau bisa disebut gen ganda. Contohnya, percobaan H. Wilson-Ehle pada biji gandum. Persilangan antara gandum berbiji merah
gelap dengan putih menghasilkan merah sedang 100%, lalu disilangkan lagi sesama merah sedang. Perbandingan hasilnya 15:1 merah banding putih. Yang ketiga, kriptomery adalah sifat gen yang dominan tersembunyi jika gen tersebut berdiri sendiri. Namun setelah berinteraksi dengan gen dominan lainnya akan muncul sifat yang tersembunyi itu. Contohnya, bunga Linaria marocana. Persilangan antara bunga merah dan putih yang menghasilkan keturunan ungu 100%, kemudian disilangkan sesama ungu. Perbandingan hasilnya adalah 9:3:4, ungu banding merah banding putih. Yang terakhir, epistasis dan hipostasis adalah gen yang menutupi dan yang ditutupi. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.